Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Halo, Bu Mita. Hai. Hai, hai. Waduh, ini aku pertama Iya. kali live berdua kayak gini. Enggak sih sebenarnya. Masa? Tapi jarang banget, jarang banget kayak gini. Oh, kan udah expert di dunia apa ya ini namanya? Kalau Dunia apa nih? dirimu di Sebenarnya dunia sama aja internet. sih, sama-sama belajar. Maksudnya bertatap Hmm. langsung dengan orang masih masih banyak belajar juga sih sebenarnya. Ya. Oke, apakah suaraku bisa terdengar jelas oleh Pak Garu? Terdengar Oke, jelas. oke. Iya, karena udah banyak yang bergabung juga, Pak Garu udah bergabung, kita langsung mulai aja ya, supaya nanti diskusinya bisa lebih panjang. Oh ya, buat teman-teman yang punya pertanyaan atau mungkin mau berbagi cerita, boleh langsung ketik di kolom komentar, nanti kita akan bacakan, dan kalau ada pertanyaan mungkin bisa kita diskusikan bersama-sama. Oke, marilah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum. Terima kasih ya sudah hadir di sesi kolaborasi mingguan. Saya Paramita Triratna, mungkin ada yang belum tahu. Saya adalah inisiator kolaborasi mingguan. Jadi sesi ini memang saya buat khusus sebagai media untuk kita bisa sharing, berbagi, diskusi, mostly memang tentang pendidikan dan pengasuhan. Ini sesi ini memang sengaja saya buat selama masa pandemi ini supaya kita tetap bisa belajar gitu ya meskipun dari rumah, terus kita bisa tetap berbagi dan eh, apa ada kegiatan positif yang dilakukan terutama pas puasa ya. Biar nggak cuma tidur aja gitu. Oke, seperti yang sudah teman-teman tahu, siang ini kita bakalan membahas tentang memahami anak di masa pandemi, khususnya adalah tentang minat dan temperamen bawaan. Nah, di kolom bawah sini udah ada Pak Garu. Nama panjangnya adalah Garudia Inggil Panggali. Beliau adalah adik kelas saya waktu di psikologi dan sekarang adalah apa rekan saya di PAUD Anak Ceria. Oh ya, saya sehari-hari adalah guru di PAUD Anak Ceria dan ibu satu orang anak. Juga kebetulan adalah salah satu relawan keluarga kita di Surabaya. Oke, mungkin Pak Garu bisa mulai menyapa teman-teman dan memperkenalkan diri buat teman-teman yang mungkin belum kenal sama Pak Garu. Silakan Pak Garu. Halo teman-teman semuanya, terima kasih Bu Mita. Jadi Ya. kalau saya nama saya Garudia Inggil Panggali. Kebetulan saya juga rekan kerjanya Bu Mita di PAUD Anak Ceria UNER. Mm-mm. Kemudian kalau Bu Mita relawan rangkul, kalau saya lebih ke komunitas guru belajar begitu. Nah. Jadi sebenarnya sama-sama komunitasnya ya Bu Mita. Tapi memang kalau Betul. rangkul itu lebih ke kayak keluarga begitu. Tapi kalau Ya. yang ke komunitas guru belajar itu lebih ke pendidikan begitu. Ya. Jadi sama-sama inisiatornya sebenarnya sama-sama Bu Najila Shihab ya, Ya, ya. komunitas kita berdua. Jadi Begitu. kita masih satu ini, ah, satu visi Satu dan misi platform. gitu ya. Ya, betul. Mm-mm. Satu Mm-mm. tujuan gitu sebenarnya. Ya. eh Apalagi ya? Udah sih sepertinya itu aja. Memang oh ya, saya masih belum punya anak, teman-teman, tetapi memang Mm-mm. saya cukup passionate di bidang pendidikan dan juga anak-anak. Kemudian awalnya dulu memang karena saya memiliki adik yang tunarungu, jadi saya Mm. ingin dinamika psikos. Makanya saya belajar banyak di bidang ABK begitu. Tetapi setelah kayak perjalanannya gitu, memang saya bukan di yang purely ABK begitu. Saya juga belajar tentang giftedness. Jadi Mhm. memang itu salah satu kind of ABK, tetapi itu lebih ke kayak simpang kanannya begitu. Ada simpang kiri dan simpang kanan Oh, gitu oke. kan. Ya Heeh, heeh, begitulah. heeh. Iya, iya. Ekstrim di kanan ya kalau gifted. Ya, betul, betul. Mm-mm. Oke, nanti mungkin kapan-kapan bisa bahas tentang itu. Kebetulan kita sama-sama skripsinya tentang gifted kan? Ya, betul. Oke deh. Oke,
sekarang kita mulai aja ya diskusinya teman-teman. Di awal mungkin saya akan mau ceritakan dulu tentang kondisi awal saat ini berkaitan dengan memahami anak di masa pandemi. Jadi kira-kira kita mungkin udah sekitar 2 bulan kali ya, 2 bulan di rumah aja, jalani kegiatan di rumah aja. Mungkin ada yang sudah lebih atau mungkin ada yang baru sebulan atau beberapa minggu di rumah aja. Tapi kita sama-sama merasakan bahwa yang tadinya kita punya waktu untuk berkegiatan sendiri di luar, entah itu bekerja, entah itu sekolah, entah itu kuliah, atau mungkin bersosialisasi kayak misalnya teman-teman rangkul tuh ngadain sesi di luar, itu kita kan pasti punya punya waktu untuk itu. Nah, sekarang kita tiba-tiba lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama keluarga di rumah. Bahkan ada yang 24 jam 7 hari selalu bersama keluarga kayak saya gitu. Jadi kalau sama Rani 24 jam 7 hari. Dari sebelum pandemi sampai sekarang tetap. Nah, terus dalam kondisi pandemi seperti sekarang muncul nih tantangan-tantangan yang dihadapi oleh orang tua utamanya dan guru atau caregiver yang lain dalam hal memahami anak. Jadi ada yang mulai oh aku mulai paham nih anakku karena menghabiskan waktu lebih banyak sama anak. Namun ada pula yang justru kebingungan atau malah frustasi melihat tingkah laku anak. Nah, kalau dalam hal pembelajaran jarak jauh ini mulai muncul keluhan-keluhan dari orang tua tentang anak yang nggak mau diajak belajar atau anak susah fokus gitu di rumah itu lari-larian aja lompat sana lompat sini kayak nggak mau diem gitu loh gitu atau anak mau jadi mulai kehilangan motivasi buat belajar yang tadinya mungkin wah bisa ini aku liburan nih libur oh, ternyata begitu dapat pembelajaran jarak jauh ini kok lebih ini ya lebih susah kayaknya lebih stres daripada harus ke sekolah gitu. Nah, terus kemudian mulai pertanyaan kan ada pertanyaan sih, kenapa ya kok jadi muncul keluhan-keluhan seperti itu gitu? Apakah anaknya yang bermasalah atau justru kita sebagai orang tua, caregiver atau guru atau orang dewasa lain yang belum memahami anak? Nah, kami akan mencoba membahas itu bersama-sama di sini ya. Nanti saya dan Pak Garu akan membahas tentang minat dan temperamen bawaan anak. Oke, karena ada 2 bahasan di sini, nanti secara bergantian kami akan menjelaskan. Pak Garu akan menjelaskan tentang minat dan saya akan menjelaskan tentang temperamen bawaan. Oke, mungkin bisa dimulai dari Pak Garu dulu ya tentang minat Boleh. anak. Oke, silakan Pak Garu. Terima kasih Bu Mita. Jadi kita akan membahas tentang minat. Seperti kata Bu Mita tadi, memang tujuannya adalah lebih memahami anak seperti apa begitu. Jadi memang di awal saya akan menjelaskan dulu tentang minat itu sebenarnya apa sih kayak gitu. Kalau menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, minat itu adalah kecenderungan hati yang tinggi terhadap sesuatu begitu. Biasanya itu disertai dengan seperti semangat yang menggebu-gebu gitu atau keinginan yang seperti keinginan yang agak menetap gitu, lebih lebih bisa dilihat, lebih menetap gitu kepada anak. Kemudian minat itu juga berhubungan dengan sikap yang biasanya sikap itu adalah kecenderungan seorang terhadap sesuatu. Jadi bagaimana orang itu melihat terhadap sesuatu, menyikapi sesuatu begitu. Tetapi kalau minat itu lebih kepada hal-hal yang disukai, kalau sikap itu merujuk kepada hal yang lebih luas seperti suka tidak suka begitu, mau tidak mau, setuju atau tidak setuju dan lain-lain begitu. Itu yang sikap. Kemudian seingat saya menurut salah satu yang ini tokoh psikologi juga. Jadi Anastasi dan Urbina. Jadi itu mereka bilang tidak suka bahwa hakikat dari minat itu dan sikap merupakan aspek penting dalam kepribadian. Jadi karakteristik ini merupakan material yang mempengaruhi prestasi dalam pendidikan, pekerjaan, hubungan antar pribadi, kesenangan yang didapatkan individu dari aktivitas yang dilakukannya di waktu luang dan fase-fase utama dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita bisa melihat ya kayak minat itu akan sangat mempengaruhi kita dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi ketika kita mengetahui minat anak, itu bagaimana dampaknya
kepada bagaimana kita berinteraksi dengan mereka itu akan sangat berpengaruh sekali gitu. Mhm. Kemudian dalam perkembangannya minat juga mempengaruhi bakat seseorang. Jadi kita sering kan kayak mendengar tes bakat minat begitu. Ya, ya. Jadi dalam beberapa buku yang saya baca tentang keberbakatan tentunya, pada seorang individu, minat merupakan salah satu aspek yang sangat diperhatikan dalam mengidentifikasi keberbakatan seseorang, begitu. Jadi Mhm. salah satu tokoh psikologi yang saya ingat itu ada Gagne. Gagne itu menyebutkan bahwa minat merupakan salah satu aspek motivasional yang berasal dari dalam individu dan menjadi katalisator intrapersonal. Ya, jadi katalisator Mhm. itu mungkin maaf istilah saya agak agak gimana ya, agak susah di itu. Jadi yang membuat katalisator itu yang membuat perubahan. Jadi yang membuat perubahan dalam Mhm. individu. Yang awalnya bakat, yang itu genetis menurut Gagne, Mhm. itu kemudian menjadi talenta, menjadi sebuah kemampuan, Mhm. skill Mhm. begitu. Jadi salah satu katalisatornya itu adalah minat. Minat. Dan selain itu gitu, seperti yang kita bahas sekarang juga gitu, temperamen bawaan itu juga akan mempengaruhi. Jadi itu salah satu katalisator yang dimiliki oleh seorang individu untuk membuat bakat untuk menjadi talenta kemudian begitu. Itu Mhm. Mhm. katanya Gani. Begitu. Itu Oke. penjelasan sedikit tentang minat. Nah, oke. Terus gimana nih caranya? Sebentar. Itu ada yang komen sih. Mm-mm. Uh, Govindai Oh, DSCR. ya. Apakah Pak Garu ini kenal? Ya, kenal, Mungkin kenal, temannya Pak kenal. Garu. Ini, Oke. ya. Yang disebut anak itu range-nya usianya berapa ya? Kalau anak-anak itu Oke, range usianya dari 0 sampai di bawah 18 tahun. Ini maksimalnya dia ya, ada 18 tahun. Itu betul. masih disebut anak gitu. Ya. Oke. Eh, Lalu gimana sih? Kalau tadi itu kan ini ya tentang minat. Mungkin sekarang waktu Betul. saya menjelaskan tentang ini ya temperamen bawaan. Oke. Temperamen bawaan mungkin teman-teman ada yang di sini sudah mulai familiar gitu ya. Temperamen bawaan itu adalah kalau di buku keluarga kita, mungkin yang sudah familiar dengan buku keluarga kita ini punyanya keluarga kita, pengarangnya adalah Ibu Najila Shihab. Jadi temperamen bawaan di situ ditulisnya mungkin kita lebih kenalnya apa ya namanya sifat bawaan gitu. Lebih umumnya biasanya bilangnya sifat bawaan. Tapi secara psikologis ininya itu secara ilmu psikologi namanya temperamen, temperamen bawaan. Nah, temperamen sendiri itu adalah cara setiap manusia untuk bereaksi terhadap sesuatu yang ada di luar dirinya gitu. Nah, terus temperamen sendiri ini juga ada 9 kontinum. Nanti saya akan jelaskan 9 kontinumnya. Terus temperamen ini dibawa dari lahir. Jadi begitu lahir, bayi lahir itu udah kelihatan sebenarnya temperamennya apa gitu. Tapi mungkin kita sebagai orang tua atau orang dewasa lain perlu sensitif dan observasi lebih jauh kalau kita mau tahu tentang temperamen langsung dari si bayi. Nah, terus temperamen ini dibawa sejak lahir seperti yang tadi saya bilang dan tidak bisa berubah. Jadi temperamen tuh nggak bisa berubah. Bukan berarti apa ya? Terus nggak bisa diarahkan. Temperamen ini tetap bisa diarahkan dan dikelola supaya bisa menyesuaikan dengan situasi dan kebutuhannya si anak dan lingkungan gitu. Apa aja sih 9 temperamen bawaan itu? Yang pertama adalah level aktivitas. Jadi ini adalah jumlah energi atau tenaga yang dikeluarkan. Jadi kalau di anak itu contohnya adalah dia ini kontinum itu berarti ada misalnya garis ya, garis, Satu garis sampai ini dua 10 gitu. titik, ya 1 sampai 10 atau 1 sampai 5 mungkin ya yang paling dekat. Nah itu yang titik yang satu itu adalah sedikit gerak, yang titik paling maksimal sebelah kanan adalah banyak gerak.
Jadi ada di rentangnya. Tapi bukan berarti yang di sebelah kiri itu lebih jelek dari yang di sebelah kanan. Jadi tidak ada nilai baik dan buruk atau jelek atau baik, tapi Ya, itu betul. kayak intensitasnya. Intensitasnya. Jadi mungkin anak itu ada di antara di nomor satu, bisa di nomor dua, di nomor tiga, di nomor empat, atau di nomor lima, bisa kayak gitu. Nggak selalu di kanan atau nggak selalu di kiri gitu. Itu contohnya kayak misalnya kalau di rumah itu kalau kayak anakku ya, dia itu kebutuhan bergeraknya itu lumayan tinggi, mungkin nggak sampai ke 5 sih, mungkin sampai 4 gitu. Jadi dia kalau di luar itu sukanya di sekolah itu naik ini loh, naik apa, prosotan turun naik lagi atau lari ke sana Hmm. kemari gitu, kayak gitu. Kalau anak yang sedikit gerak biasanya mungkin dia lebih banyak duduk terus baca buku atau nonton TV kayak gitu. Itu yang pertama level aktivitas. Nah, yang kedua adalah sensitivitas. Itu adalah ambang sensori terhadap berbagai stimulus seperti suara, terus sentuhan, tekstur, rasa, temperatur itu. Nah, kontinumnya itu antara tidak sensitif sampai sangat sensitif. Itu kalau mungkin ada anak-anak yang kayak anak saya yang sangat sensitif itu, dia kalau pakai baju ada tag di belakang, biasanya kan di baju ada tag di belakang ya, itu dia selalu minta itu tagnya dipotong karena Oh. mungkin nggak ini dia terlalu sensitif jadi kerasanya itu ganjal atau nggak enak atau gatel gitu, jadi dia selalu minta setiap bajunya itu dipotong tagnya kayak gitu. Oh, Kalau yang oke. nggak sensitif itu ini paling gampangnya adalah tidur. Kalau tidur mungkin Mm-mm. ada orang yang meskipun ramenya kayak gimana, ada suara TV, ada suara orang lagi ngomong, ada suara bakso lewat atau apa, dia tetap aja tidur gitu. Itu aku Itu banget yang ya. nggak sensitif. Oh ya, oh, oke. Okay. Ya ya ya. Baiklah. Ini juga kalau di belajar mungkin suasana belajar. Jadi mungkin ada Mm-mm. anak-anak yang butuh suasana belajar yang hening karena dia sangat sensitif, atau dia mau belajar di mana aja sih ya tetap aja nggak apa-apa gitu. Itu yang kedua. Nanti yang ketiga adalah ketepatan, rutinitas, keteraturan, maaf. Yang ketiga adalah keteraturan. Itu adalah ketepatan menjalankan rutinitas sehari-hari. Kontinumnya itu ada yang kurang teratur, jadi dia itu harus dibantu sama jadwal supaya dia itu bisa membuat rutinitas yang teratur. Yang satunya itu Mm-mm. dia sangat teratur, meskipun gak ada jadwal dia itu bisa misalnya bangun tidur terus ke mandi, ke ganti baju, ke sekolah, itu dia selalu tepat waktu. Misalnya setiap hari bangun jam 5 nih, ya ya di setiap hari itu jam 5 dia langsung bangun, jam 6 misalnya mandi, terus jam setengah 7 makan, jam 7 berangkat sekolah, ya itu yang akan dilakukan Mm-mm. setiap hari gitu. Mm. Kemudian yang keempat ada pendekatan dan penolakan. Ini reaksi pertama terhadap situasi baru ketika misalnya kita atau anak-anak berhadapan sama situasi baru. Kontinumnya adalah penolakan Mm. sama pendekatan. Jadi kalau anak saya itu dia ketika masuk ke situasi baru cenderung ada penolakan. Jadi Mm. uh, apa ya, kalau misalnya diajak ke tempat baru yang dia nggak pernah tahu, terus kita nggak ngasih tahu, dia pasti akan mundur atau nangis atau sama sekali nggak pengen masuk gitu kayak gitu. Mm-mm. Atau kalau yang pendekatan itu berarti dia mau masuk ke situasi baru, diajak ke tempat-tempat baru, ya oke oke aja gitu. Mm-mm. Udah 4 ya, sekarang yang kelima adaptasi. Adaptasi ini bagaimana kita menyesuaikan diri dengan situasi yang baru. Bedanya penarikan dan penerimaan dengan adaptasi ini, kalau adaptasi ini menjelaskan tentang penyesuaian setelah perubahan. Jadi kalau tadi Oke. pendekatan sama penolakan itu saat ketemu situasi baru, kalau adaptasi ini setelah masuk ke situasi yang baru. Nah, itu kontinumnya adalah lambat beradaptasi sama cepat beradaptasi. Jadi ada mungkin kita yang kalau dalam situasi baru itu kayaknya butuh diem dulu, observasi dulu lingkungan, nggak langsung merasa Mm-mm. nyaman gitu. Ada yang dengan mudahnya dia mengikuti kegiatan, hanging out sama orang-orang yang baru gitu.
Itu dia Hmm. adaptasinya cepat. Kemudian yang keenam itu mood atau suasana hati. Nah, suasana hati yang ditunjukkan bisa positif sama negatif. Jadi kontinuumnya itu negatif sama positif. Sekali lagi ini Hmm. bukan baik atau buruk ya. Kalau yang negatif itu biasanya yang ini apa ya? Ini lebih bisa lihat dari mimik muka. Jadi ada Hmm. anak-anak yang bawaannya itu senang mulu gitu. Jadi mau dia apa ada Hmm. masalah, mau dia habis bertengkar sama apa tuh wajahnya itu ya senang aja gitu. Tapi ada anak yang dia itu lagi nggak sedih, lagi nggak marah, lagi nggak bete, tapi wajahnya tuh murung. Ya emang dari sana gitu pembawaannya tuh murung gitu. Pernah nemuin nggak, Pak Garu? Oh, iya, Jadi dia tuh nggak iya, apa-apa, nggak iya. apa-apa. Lebih ke, Bukan berarti dia lagi iya ya. sedih, tapi emang memang ininya suasana hatinya itu terlihatnya itu kayak murung gitu, kayak gitu. Ya mungkin kayak teman salah satu teman kita juga sih yang di sekolah gitu kan sampai ada Oh ya? yang tanya juga. Iya, sampai Oh, murid itu juga ada yang pernah tanya, eh, saya inget kejadiannya itu jadi tanya loh, eh, Bu ini marah kayak gitu. Padahal sebenarnya wajahnya ya biasa aja gitu. heeh, heeh, Oke. heeh. Tapi mungkin orang nganggapnya itu, ih ini lagi marah gitu, atau Iya, sedih lagi apa gitu. Padahal ya enggak, lagi biasa aja gitu. Pak Teo, komen siapa ya? Oh, iya, aduh nggak tit boleh Pak gitu. Leo. Oke. Kemudian yang ketujuh adalah intensitas. Intensitas ini adalah respon emosi, yaitu bagaimana seseorang menunjukkan suasana hati di situasi yang positif atau negatif. Jadi Hmm. kontinumnya adalah memendam sama mengekspresikan. Kalau saya Oh, oke. lebih ke yang memendam gitu. Jadi kalau apa namanya saya merasa sedih, terus apa namanya bahkan senang sekalipun saya tuh bisa menekan itu supaya di apa dalam batas yang menurut saya itu uh, ya itu cukup gitu. Jadi kalau sedih ya saya itu nggak terlalu kelihatan sedih, kalau senang senang banget juga nggak terlalu kelihatan gitu. Tapi mungkin ada yang uh, ketika sedih tuh kayak anak saya sih, anak saya tuh kalau dia nangis sedih atau marah tuh wah ekspresif banget lah pokoknya Ekspresif gitu orang ya. tuh. Iya, iya, iya. Iya, kelihatan banget dari mukanya, dari gesturnya gitu, kayak gitu. Itu tadi memendam sama ekspresif. Yang kedelapan, persisten atau ketekunan. Ini adalah ketahanan untuk menghadapi situasi yang sulit tanpa menyerah. Jadi, meskipun dia menghadapi situasi yang sulit, kalau yang di kanan itu dia akan tekun, yang di kiri itu dia Mm-mm. kayak mudah menyerah atau frustasi. Ini nanti bisa ada hubungannya sama kebosanan juga. Kalau yang di kiri ini kayak karena dia frustasi terus merasa wah udahlah bosan gitu. Tapi kalau yang kanan itu dia nggak mudah bosan. Gitu. Terus yang terakhir Hmm. kesembilan ini masalah distraksi. Jadi kecenderungan untuk mudah teralihkan uh, saat ada stimulus yang muncul dari luar secara tiba-tiba, misalnya Mm-mm. suara atau interupsi. Kontinumnya adalah mudah terdistraksi sama tetap fokus. Kalau saya itu antara antara keduanya. Jadi dia kalau saya itu di antara keduanya. Jadi kalau misalnya ada suara dari luar itu saya masih bisa tetap fokus asalkan itu tidak kayak langsung ke saya gitu loh. Misalnya ngajak ngomong. Ya aku lagi Oh, iya. belajar, lagi nulis, terus ngajak ngomong itu terganggu. Tapi kalau dia ngajak ngomong orang lain di dekatku, aku nggak bakalan terganggu. Gitu, Oke. kayak gitu. Iya, Nah, iya. itu dia tadi 9 kontinum panjang ya. Iya, banyak ya. Nanti mungkin yang Cukup banyak. yang mungkin nanti apa nggak mencatat, nggak sempat nyatat bisa baca di buku keluarga kita atau cari sumber-sumber di internet juga banyak. Nah, aku tadi mau merangkum dulu yang minatnya dibilang sama Pak Garu bahwa minat tadi adalah kecenderungan atau semangat kita akan sesuatu atau sikap terhadap sesuatu. Ini sikap itu berkaitan kayak setuju atau enggak, suka atau enggaknya gitu ya. Terus kemudian minat ini mempengaruhi banyak hal dalam kehidupan sehari-hari dan mempengaruhi bakat. Betul. Oke, itu tadi penjelasan singkat. Gak singkat juga ya, aku panjang banget ya.
Oke, itu tadi penjelasan. Kedua, kita akan masuk membahas tentang pentingnya eh, kita paham tentang minat sama temperamen bawaan di masa pandemi ini. Mm-mm. Gimana nih Pak Garo? Kenapa sih penting untuk tahu tentang minat anak di masa-masa sekarang ini? Oke, jadi mungkin ini eh, apa ya? Kayak pertanyaannya itu kan kayak bagaimana cara memfasilitasi minat mereka dengan tepat juga gitu ya. Mm-mm. Saya juga itu sih kayak kepikiran salah satu eh, kenapa kok sebenarnya harus minatnya itu dilihat kayak gitu. Karena menurut Ganyi, kalau kita lihat dari tokoh psikologi tadi, Ganyi itu minat Mm-mm. itu kan motivasi intrinsik, motivasi intrapersonal kayak gitu. Jadi yang membuat kita bergerak dari dalam begitu. Kemudian Mm. saya teringat dengan itu apa cerita Kepompong yang dia itu menetas eh, dengan kekuatannya sendiri atau dengan force dari luar kayak begitu. Kalau Mm-mm. diibaratkan Kepompong itu anak-anak kayak gitu ya. Kalau misalkan Kepompong di force, maksudnya ditekan dari Dipaksa. dorongan luar, ya Mm-mm. dipaksa untuk menetas dari luar, dia akan menjadi kupu-kupu yang tidak kuat untuk mengepakkan sayapnya begitu. Nah, Mm-mm. berbeda dengan kepompong yang dia itu memiliki dorongan dari dibiarkan dan bukan dibiarkan sih kayak di apa ya diberikan waktu untuk membuat dorongannya sendiri dari dalam begitu. Mm-mm. Akhirnya kepompongnya itu bisa bertumbuh menjadi kupu-kupu yang dia bisa mengepakkan sayapnya dengan kuat dan dia bisa survive dengan lingkungannya begitu, siap untuk masuk ke lingkungannya begitu. Kemudian dari sini itu juga hampir sama sih dengan anak-anak kayak gitu. Kalau misalkan kita itu lebih memberikan dorongan terus dari luar kayak gitu ya, istilahnya kayak mereka diarahkan ke motivasinya eksternal begitu ya Bu Mita mungkin itu Mm-mm. mungkin anak itu bakal mengambil banyak kesempatan itu tetapi dia tidak terdorong secara apa ya istilahnya eh itu tidak sesuai dengan minatnya mereka kayak gitu. Beda dengan Mm-mm. ketika kita melihat minatnya mereka, Mm-mm. which is itu adalah motivasi internalnya mereka, motivasi intrapersonalnya mereka yang membuat mereka bergerak menuju sesuatu gitu. Itu mereka akan apa ya menjadi pribadi yang lebih ke kayak mandiri, kemudian mereka akan lebih enjoy melakukan sesuatu begitu. Mm-mm. Belajarnya juga tanpa disuruh kayak gitu. Itu kayak konsekuensi yang bisa di apa ya didapatkan ketika kita melihat minatnya anak itu apa begitu. Nah, Mm-mm. mungkin juga sama dengan ketika kita mengetahui sebenarnya apa yang dibahas Bumita tadi, eh, temperamen bawaan anak, Temperamen. ya, itu kita akan lebih mudah ketika kita nanti berinteraksi dengan anak, begitu kan? Mm-mm. Nah, Iya kalau juga. temperamen itu mungkin lebih ke kayak kita itu lebih memahami bagaimana kondisi anak secara apa sifatnya, karakternya gitu. Jadi kita bisa kayak menyesuaikan gimana berinteraksi dengan mereka kayak gitu ya. Nah, kalau Mm-mm. minat ini mungkin akan lebih ke kayak eh nanti kita akan belajar apa nih kayak gitu. Lebih ke situnya sih. Belajarnya yang menyenangkan bagaimana nih kayak gitu. Tapi kalau temperamen bawaan itu kayak misalnya kondisi lingkungannya bakal seperti apa, kemudian cara penyampaiannya seperti apa, begitu kan. Tapi kalau Mm-mm. minat itu lebih kepada hal-hal yang menyenangkan buat mereka, yang membuat mereka bergerak begitu. Mm-mm. Begitu sih, Bu Mita. Jadi kalau minat itu motivasi intrinsiknya untuk bergerak gitu ya. Jadi kayak Iya, kalau betul. kita bisa menggali minat anak, kita juga kayak mudah untuk masuk atau mengajarkan sesuatu itu ke dia gitu, masuknya lebih mudah gitu nggak sih? Ah, Betul, betul, ah, betul. oke. Terus tadi itu juga ketika kita apa memfasilitasi minatnya, anak-anak jadi punya waktu untuk menggali diri sendiri,
perlahan-lahan menjadi lebih kuat gitu dan siap untuk menghadapi situasi baru ke depan gitu ya Pak Garu. Betul. Oke. Nah, kalau temperamen ini pentingnya itu dia itu pertama adalah membantu orang tua atau guru atau caregiver yang lain untuk memberikan respon yang tepat atas perilaku yang Hmm, dimunculkan anak gitu, sama membantu orang tua atau guru untuk mengelola ekspektasi. Jadi betul. jadi ini kita kayak apa ya, supaya kita itu nggak frustasi sendiri gitu loh. Mungkin Iya. kita sebagai orang tua adalah hal yang wajar. Saya bisa Mm-mm. merasakan juga bahwa kita itu pasti ada kalanya pengen ngontrol anak gitu. Mm-mm. Misalnya kita lihat anak lagi loncat-loncat, naik turun apa namanya sofa gitu ya, terus kita itu kayaknya risih gitu kan, risih nanti Mm-mm. takut jatuh, takut ini, takut apa gitu kan. Jadi Mm-mm. kita tuh pengen pengen ngontrol anak, tapi sebenarnya yang mungkin kita nggak sadari bahwa itu tuh ada kebutuhan dirinya dia yang tadi itu level aktivitasnya itu cukup tinggi, yang sebenarnya itu harus difasilitasi untuk Betul. dikeluarkan gitu, tetap dikeluarkan. Betul. Makanya itu penting penting banget kita untuk tahu temperamen bawaannya anak gitu, supaya kita juga Mm-mm. tetap ini, tetap slow, tetap santai Iya. untuk menghadapi anak. Meskipun saya sendiri pun merasa bahwa itu memang bukan hal yang mudah gitu Hmm. untuk memahami temperamen anak, karena memang dibutuhkan observasi secara mendalam gitu ya. Mm-mm. Mumpung kita lagi sering sama-sama nih gitu, mungkin nanti bisa Iya. diobservasi anak-anaknya atau muridnya atau nanya ke orang tuanya gitu, kira-kira seperti apa. Jadi kita itu bisa bisa tahu sih gimana kita harus merespon tuh. Terus kemudian membantu orang tua dan guru memahami perbedaan individual masing-masing anak, bahwa memang setiap anak itu terlahirnya berbeda gitu. Meskipun ya anak kembar sekalipun yang identik misalnya dari satu telur, ketika lahir bisa dipastikan bahwa banyak perilaku-perilaku yang berbeda, nggak akan ada yang sama antara satu sama lainnya. Meskipun Hmm. sama kayak misalnya di satu kontinum, level aktivitasnya itu sama-sama ke arah banyak gerak gitu ya. Mungkin yang satunya itu banyak geraknya itu di rentang 3, yang satunya itu di rentang Hmm. 5. Meskipun sama-sama Iya. suka bergerak gitu. Kayak gitu. Nanti coba bisa dilihat sih kalau misalnya ada anak-anak, atau jangankan anak-anak deh, kita sendiri gitu, kayak kita sandarin kita itu temperamen bawaannya itu yang mana gitu. Nanti kita, Iya. Heeh. oh ternyata aku yang ini, yang sebelah sini kontinumnya yang ini gitu. Mm-mm. Terus kemudian ini bisa membuat kita membantu anak untuk mengekspresikan pilihan, keinginan, dan perasaan dengan tepat. Kayak misalnya kalau dia butuh dia sensitif terhadap suara, terus dia bisa ngasih tahu ke orang tuanya bahwa aku sepertinya butuh nih suasana yang tenang buat belajar. Bisa nggak ibu atau Mm-mm. bapak di luar dulu, nggak nemenin aku ketika aku belajar gitu. Untuk anak bisa kayak gitu. Itu Atau juga tadi. bisa kayak mereka ketika kita mengetahui kayak misalnya situasi belajar kayak misalnya mereka mudah terdistraksi begitu ya. Kemudian orang Mm-mm. tua juga tidak serta-merta akhirnya kayak terus menemani anak kayak gitu terus sambil Mm-mm, mm-mm, ngobrol mm-mm. di sebelahnya adiknya kayak gitu kan. Itu Mm-mm, juga akan mm-mm, mempengaruhi juga kan sebenarnya Bu Mita. mm-mm. Jadi Iya, pemahaman-pemahaman yang seperti itu yang seharusnya dilakukan oleh orang tua begitu ya. betul banget. Jadi mungkin kita ngerasanya pengen pengen nemenin gitu ya, pengen nemenin, pengen Mm, ada di sampingnya anak. Ya paham lah. Mumpung ada di rumah ya ditemenin lah Bu gitu, supaya anaknya juga bisa merasakan kehadiran orang tua. Tapi kalau misalnya temperamen bawaannya dia itu sensitif sama suara, sensitif sama kata, jadinya jatuhnya nggak bakal bisa fokus gitu kan. Hanya pengennya bantu tapi kita mm-mm. jatuhnya nggak jadi bantu gitu, malah dia kayak Iya, terdistraksi gitu. Jadi nggak betul apa-apa sih betul. kalau misalnya anak udah menyadari bahwa anak menyadari dan kita sudah menyadari bahwa anak itu butuh suasana belajar yang tenang karena dia itu sensitif. Ya kita mungkin bisa menghormati si anak, perbedaannya si anak. Terus Mm-mm. kita mungkin kalau misalnya ada adiknya ya diajak dulu adiknya, nah dek kita main di luar, atau
Nanti kalau udah selesai panggil bunda ya, nanti kita bisa beraktivitas bersama-sama lagi. Seperti itu sih. Oke. Ini ada pertanyaan yang menarik sih, Bu Mita, sepertinya. Saya ibu dua orang anak, 3 dan 5 tahun, cewek dan cowok. Minat mereka jelas berbeda. Nah, kayak sekarang ini mereka banyak waktu di rumah, sedangkan saya hampir jarang libur. Boleh dibagi tips supaya mereka nggak bosen di rumah, dan bagaimana cara supaya dengan terbatasnya saya di rumah bisa mengcover dengan dua minat dan temperamen yang berbeda. Terima kasih. Nah, Wah, ya nih, Pak Garum mau membahas dulu tentang minat? eh, tentang minat ya. Kalau tentang minat, begini, yang bisa saya berikan mungkin, apakah ibu sudah mengetahui sebenarnya minat kedua anak ini apa begitu? Kalau misalkan memang sudah mengetahui, itu bisa dilakukan pendekatan pembelajaran yang sesuai dengan minat mereka. Jadi misalnya si si A, si anak yang cewek mungkin lebih suka dengan boneka Barbie begitu. Kemudian si anak cowok suka dengan kendaraan misalnya begitu. Nah, ibu bisa menyediakan beberapa hal yang berkaitan dengan minatnya mereka itu dibawa ke rumah begitu. Jadi kan mereka banyak di rumah nih kayak gitu. Jadi itu yang sudah diketahui minatnya itu bisa disiapkan di rumah. Jadi atau ketika ibu kan tidak sering di Nggak rumah sering di begitu ya. rumah. Jadi bisa, jadi bisa disiapkan juga pembelajaran yang lebih sifatnya mandiri dan sederhana sesuai dengan umurnya mereka begitu. Atau ketika ada yang bisa fasilitasi, misalnya orang yang selain ibu di rumah begitu, itu nanti kita bisa sesuaikan dan kita kondisikan, kita komunikasikan kepada mereka yang ada di rumah untuk membicarakan minatnya mereka itu apa begitu. Jadi tidak serta-merta akhirnya mereka itu memaksa untuk mempergunakan pembelajaran yang di luar minat anak-anak, apalagi anak-anak yang 3 sampai 5 tahun itu mungkin lebih sensitif juga ya, kayak dengan yang kayak diminati oleh mereka itu kayak aku pinginnya ini nih kayak gitu. Begitu sih kalau dari saya. Mungkin kalau dari temperamen bawaannya bagaimana Bu Mita? Bisa dijelaskan mungkin ya? Jadi nanti kalau berarti tadi minat menggali dulu ya minatnya apa. Kalau udah Hmm, tahu bisa disediakan mainan-mainan atau pembelajaran mungkin yang sesuai dengan hmm, minatnya yang bisa dilakukan secara mandiri gitu ya. Kalau di rumah betul. itu biasanya kalau saya sendiri ke anak itu eh, dia minatnya adalah fotografi. Jadi anak saya umurnya Hmm, baru 4 tahun. Beberapa hari yang lalu dia itu minatnya di fotografi. Jadi sejak usia 2 tahun tuh dia suka banget foto-foto pakai handphone gitu. Nah, terus hmm, jadi saya belikan ini kamera yang buat anak-anak itu yang kecil. Terus ya hmm, ditaruh aja di tempat mainnya dia. Jadi dia kalau lagi melihat sesuatu yang menarik terus pengen difoto ya udah kameranya itu dibawa aja kemana-mana gitu kan. betul. Kayak gitu, jadi mungkin bisa Meskipun nggak menyediakan. ditemenin, tapi dia bisa Iya. eksplorasi dengan minatnya Ha, itu ha, kan. ha, 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 betul betul. Kalau misalnya tertarik sama mainan mobil-mobilan disiapin aja mainan mobil-mobilan. Mungkin kita selagi ada waktu di rumah mungkin bisa bikinin kayak jalannya dari kardus gitu, jadi dia bisa main sendiri nanti ketika ibu pergi gitu. Atau kalau enggak, kalau memaksimalkan waktu yang dipunya, misalnya ibu lagi pulang ke rumah lagi bisa nemenin anak. Mungkin fasilitasinya adalah cari waktu sendiri-sendiri buat si kakak yang usianya 5 tahun sama si adik yang usianya 3 tahun untuk memfasilitasi minat sama temperamennya masing-masing gitu. Jadi kayak misalnya mungkin ada ngedate, waktu-waktu ngedate ketika di rumah, mungkin 1 jam untuk si kakak, 1 jam untuk si adik gitu, 1 jam untuk bapaknya anak-anak gitu. Ah, Hmm, kayak gitu sih kalau aku. Jadi apa ya, meskipun waktunya terbatas kita tetap berusaha, tetap punya cara dan cari cara untuk bisa memfasilitasi minat dan
temperamen bawaannya berbeda-beda. Begitu ini Ibu Siska Nisa ya. Gimana Ibu? Semoga Apakah bisa sudah menjawab. jelas? Mungkin nanti kalau misalnya ada komentar lagi boleh ditulis ya Ibu. Nah, terus ini ada lagi pertanyaan. Y derajat K, ya. Betul. Hmm. Apakah minat dan temperamen bawaan itu bisa terbawa hingga dewasa? Kalau temperamen tidak akan menghilang. Jadi dia itu Hmm. dibawa sejak lahir dan sampai dewasa pun dia akan terus terbawa gitu. Tapi Hmm. seperti yang tadi saya bilang, temperamen itu bukan tidak bisa dirubah tapi bisa dikelola. Jadi kalau misalnya Hmm. kayak saya itu tidak mudah adaptasi di situasi-situasi yang baru. Jadi kayak dulu ingat-ingat pas zaman sekolah itu, kalau karena saya sebenarnya nggak pernah pindah pindah sekolah dari zaman TK sampai SMA ya, karena sekolah saya itu langsung TK sampai SMA itu ada. Jadi ya di situ-situ aja. Mungkin karena itu juga saya itu nggak gampang adaptasi sama tempat-tempat yang baru gitu. Jadi begitu masuk kuliah saya itu mulai kayak lumayan agak kesusahan gitu untuk bergabung atau cari teman-teman Struggling yang ya. baru. Ya betul betul banget. Jadi itu kalau misalnya kelompokan gitu ya, saya tuh lebih banyak diemnya gitu. Meskipun sebenarnya saya tuh ya pengen berkontribusi lebih banyak gitu, tapi itu seiring berjalannya waktu bisa dilatih. Saya memahami bahwa ini tuh bisa jadi hambatan untuk diri saya maju. Jadi saya itu melatih diri saya untuk apa namanya, sedikit demi sedikit itu ya berani untuk berani dan melatih diri untuk beradaptasi lebih cepat gitu. Misalnya berani untuk yang dulu nggak kenalan itu harus nunggu orang lain memperkenalkan diri, nyapa gitu ya. Kalau sekarang mulai nyoba untuk menyapa orang lain dulu dan berkenalan dari mana, terus misalnya cari topik-topik yang bisa membangun relasi kayak gitu sih. Kalau temperamen gambarannya seperti itu, tapi memang dia akan terbawa sampai dewasa. Kalau minat gimana? Ya. Kalau minat itu memang ada aspek belajarnya begitu. Jadi memang bisa dipengaruhi oleh lingkungan, oleh belajar begitu. Jadi minat itu juga karena kecenderungan itu tidak akan menetap selamanya begitu. Jadi misalnya nih, aku sekarang minatnya lebih ke misalnya pendidikan begitu. Bisa jadi eh, 1 atau 2 tahun ke depan minatku akan berubah begitu karena ada efek belajarnya Hmm. juga begitu. Jadi kalau minat itu lebih ke ada proses pembelajaran dari lingkungan juga, dari lingkungan sosial, kemudian juga dipengaruhi oleh umur juga begitu. Mungkin juga bisa Hmm. dipengaruhi oleh kepribadian seseorang begitu. Hmm. Jadi kalau minat itu lebih ke kecenderungan dan bisa berubah begitu. Tapi kalau temperamen seperti Oke. kata Bu Mita tadi itu lebih memang menetap sampai Menetap dewasa ya, begitu. betul. Ya, begitu. Dan itu memang salah satu aspek kepribadian yang menetap memang temperamen begitu. Sepengetahuan saya ketika belajar psikologi gitu. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan Pak Garu. Umur berapa biasanya bisa Boleh. ketahuan minatnya anak? Wah. Umur berapa tuh biasanya? Iya, kalau kalau berbicara tentang umur itu, jadi saya kepikiran tentang salah satu teorinya dari Gardner. Jadi saya pernah juga baca Gardner ini salah satu tokoh psikologi juga. Jadi kalau umur 0 sampai 7 tahun itu memang masanya eksplorasi anak dengan minat yang Mm-mm. banyak sekali, begitu. Mm-mm. Jadi kita tidak bisa juga serta-merta langsung menilai begitu ya. Oh, anak ini Mm-mm. minatnya akan di sini nih begitu. Mm-mm. Tetapi apa yang kita lakukan adalah memberikan fasilitasi seluas-luasnya terhadap minat yang kemudian yang mungkin muncul pada anak begitu. Jadi kalau misalkan nih seperti anaknya Bumita begitu ya, anaknya Bumita tadi tertarik minatnya itu di fotografi begitu. Jadi Mm-mm. kita akan memberikan fasilitasi sebesar-besarnya dengan minat yang mulai muncul itu begitu. Tetapi kita tidak tidak menutup kemungkinan akan ada muncul minat yang lain begitu.
Mm-mm. Jadi ketika muncul minat yang lain, itu juga kita harus fasilitasi juga karena masih masa eksplorasi 0 sampai 7 tahun begitu. Mm-mm. Berarti Ya, nol begitu sampai Bapak. 7 Semoga. tahun itu 0 sampai 7 Heeh. tahun itu berarti ya kita kasih aja apa berbagai eh, berbagai Fasilitasi, jenis minat gitu ya, stimulasi. Ya, stimulasi. betul, Jadi betul, mungkin betul. mulai kelihatan kecenderungannya itu mungkin mulai usia 7 tahun ke atas gitu ya. Ini yang Ya, paling itu menetap, mulai menetap yang sih. Mm-mm. yang paling cenderung apa namanya sering kita lihat gitu ya kayaknya. Itu yang nanti bisa mulai diarahkan gitu ya, Bang. Mm-mm. Oke, gitu. Kemudian di bawahnya juga ada nih, Mas mau tanya Aji Koho. Masalah minat anak ya, anak-anak kecil kan gampang bosan nih. Gimana caranya biar minatnya berkelanjutan? Gimana Pak Garu biar minatnya berkelanjutan? Minat sebenarnya kalau misalkan minatnya berkelanjutan itu apakah harapan orang tua terhadap minat tersebut ataukah memang minatnya anak-anak yang memang ada di situ begitu. Jadi kalau kalau Mm-mm. saya bukan lebih ke bagaimana cara memaintain secara berkelanjutan, tetapi lebih kepada bagaimana kita memberikan fasilitasi seluas-luasnya terhadap minat yang mungkin itu masih akan muncul yang lain begitu. Jadi kita Mm-mm. tidak bisa apa ya, membatasi seorang anak itu minatnya hanya terbatas kepada satu hal saja. Memang ada beberapa anak, ada beberapa kasus yang anak itu minatnya itu akan mengerucut ke itu saja. Misalnya nih, dia akan suka kendaraan begitu ya. Temanya kendaraan-kendaraan begitu. Dia akan terus di sana begitu tentang kendaraan gitu. Tapi ada beberapa kasus yang dimana seperti anak-anak yang berbakat begitu ya, itu minatnya itu sangat luas sekali. Jadi bisa bermusik, bisa kemudian dia aktivitas fisiknya bagus, itu bisa banyak sekali begitu. Dan itu harus difasilitasi semua sebenarnya Mm-mm. agar nanti ketika dia menuju masa yang di atasnya masa eksplorasi di atas 7 tahun itu dia sudah bisa memilih nih ini yang mana nih minatku yang akan aku teruskan untuk menjadi talenta berikutnya begitu Mm-mm. Mm. Mungkin Pak Garu begitu. mau nyeritain tentang adiknya Pak Garu, ya mungkin itu mungkin udah jadi contoh yang konkret dia itu minatnya gimana terus Oh, tumbuh-tumbuh ke talenta, mungkin bisa iya 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 diceritain iya iya. supaya lebih Jadi jelas. mungkin eh ini jadi ceritaku dan ceritanya adikku mungkin ya. Jadi memang Mm-mm. kita dari kecil itu memang memiliki minat yang secara aktivitas fisik itu yang hampir sama mungkin ya begitu. Mm-mm. Jadi ketika kita ber apa eh, kita melakukan kegiatan-kegiatan fisik itu kita senang banget kayak gitu. Tetapi pada perkembangannya begitu ya, awalnya memang ke aktivitas fisik begitu kan. Tapi pada perkembangannya saya lebih ke olahraga voli, kemudian adik saya ke olahraga bulu tangkis begitu. Mm-mm. Jadi itu Mm-mm. memang butuh proses di mana kita memberikan fasilitasi terhadap minat yang sudah dimiliki oleh seorang anak begitu. Mm-mm. Tetapi nanti pada prosesnya kita akan mengetahui sebenarnya, oh dia lebih 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 minatnya itu akan kemana begitu. Dan ketika kita sudah tahu terus fasilitasi terus, itu akan bisa menjadi talenta begitu. Talenta itu lebih ke sudah ke kemampuan begitu. Kalau sudah menjadi kemampuan itu lebih lebih akan menetap sih sebenarnya begitu. Mm-mm. Jadi mungkin kalau misalnya masih kecil kita kasih waktu buat eksplorasi sebanyak-banyaknya gitu ya. Nggak apa-apa nih Betul, bosan, betul, mungkin memang pengen betul. tahu yang lain gitu. Siapa tahu dia memang Mm-mm, belum ketemu aja minatnya yang dia pengenin gitu, yang mm-mm. dia tertarik untuk itu. Jadi kalau Iya.
Usianya 15 tahun, adikmu? Sekarang usianya 16 tahun. Oh, 16 tahun. Jadi adiknya Pak Garu ini Mm, atlet bulu tangkis, eh, mm, apa namanya, meskipun tunarungu tapi dia adalah atlet bulu tangkis yang berbakat menurut saya. Jadi mungkin kayak tadi yang diceritain Pak Garu dari kecil punya minat yang sama tapi kemudian ke arah yang berbeda, adiknya ke bulu tangkis, Pak Garu ke voli. Tapi setelah itu kayak minat si adik ini lebih itu, dan udah bernama talenta ya tadi ya. Kalau udah mm. muncul dan kelihatan gitu. Iya, betul. Ya mungkin seperti itu sih gambarannya gitu. Nanti mungkin bisa dilanjutkan ketika memang dia sudah masa Jadi remaja tidak gitu. terpaku, mm-mm, tidak terpaku terhadap satu minat aja, tetapi kita Mm-mm. akan terbuka terus dengan mungkin minat yang berubah pada anak begitu. Jadi bukan berarti dia bosen sebenarnya, tetapi itu proses eksplorasi memang, proses Mm-mm, mm-mm. Betul. pencarian yang masih luas sekali Mm-mm. di anak-anak begitu. Apalagi kalau misalkan umurnya masih 0 sampai 7 tahun begitu. Iya, masih masanya anak-anak untuk nyoba berbagai macam hal gitu ya. Oh Betul. iya, kemarin ada yang sempat bertanya nih Pak Hanif. Nanti kita waktunya tinggal sedikit, tapi mudah-mudahan cukup. Eh, ada Pak Hanif, rekan kami di Pauta Anak Ceria kemarin bertanya, bagaimana nih caranya mengajar ABK di masa pandemi? Gitu. Hmm. Kalau dari aku pribadi, bisa kita hubungkan sama minat sama temperamennya tadi itu. Kemudian disesuaikan dengan kemampuannya ABK, sampai mana dia tahapan perkembangannya, pencapaiannya seperti apa, itu nanti bisa Mm-mm. menyesuaikan untuk digunakan sebagai bahan belajar teman-teman yang ABK gitu. Jadi selain minat, terus kemudian temperamen, memahami minat dan temperamen, juga kita perlu tahu tentang capaiannya gitu. Itu yang bisa digunakan Betul. sebagai dasar untuk apa namanya, membantu anak-anak ABK untuk belajar. Kalau dari Pak Garu gimana? Mungkin memang kalau untuk belajar, maksudnya yang dipertanyakan oleh Pak Hanif itu lebih kompleks ya. Tetapi memang Mm-mm. dua pengetahuan yang sudah kita berikan ini setidaknya itu akan membantu orang tua untuk bisa menyesuaikan dengan kondisi anak itu seperti apa begitu. Misalnya Mm-mm. kalau dikaitkan dengan belajar begitu ya, kalau minat itu misalnya nih ada salah satu anak di kelas saya begitu, itu dia minatnya di kereta api, dia ABK juga, Mm-mm. ASD, anak dengan autism begitu ya, ASD, kemudian dia minatnya di kereta. Nah, biasanya anak dengan ASD ini minatnya memang akan lebih menetap begitu. Jadi kalau misalkan dan lebih rigid, rigid itu apa ya? Lebih kaku gitu. Jadi kalau misalkan Mm-mm. dia sudah minat di satu hal, itu tidak akan bisa untuk di susah untuk dipindahkan ke minat yang Lebih lain susah, begitu. lebih susah Iya, kali ya, betul, bukan nggak bisa. betul, betul, betul. Mm-mm. Lebih susah begitu. Nah, kemudian akhirnya ketika saya sudah mengetahui minatnya dia itu dia suka dengan kereta api begitu, saya akan membuat pembelajaran yang berkaitan dengan itu, yang disesuaikan dengan kebutuhan belajarnya juga. Misalnya nih, dia kan mau masuk SD begitu ya, mau masuk SD, kemudian dia di SD itu juga ada kebutuhan untuk dia mengenal aksara begitu kan. Kemudian ada Mm-mm. juga berhitung begitu-begitu juga kan. Akhirnya misalnya nih tentang kereta begitu ya, dia minatnya di area kereta gitu. Jadi berhitungnya itu berhitung menggunakan kereta, misalnya gambar kereta gitu. Ada berapa Gambar kereta yang kereta. ada di sini begitu. Kemudian Mm-mm. penambahan ini kereta ini ditambah kereta ini itu ada berapa kereta nih yang akan berangkat begitu. Mm-mm. Kemudian kalau misalkan tentang mungkin pengenalan aksara begitu. Ada berbagai jenis kereta begitu kan. Nah, misalnya kereta Bima, Turangga, apa kayak gitu kan. Nah, kita juga
bisa lakukan pembelajaran dengan itu, misalnya mengenal aksara dengan menuliskan nama-nama kereta begitu. Jadi anak juga diberikan stimulasi untuk mengenal aksara dari kereta itu, dari minatnya itu Hmm, begitu. hmm, 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 hmm. Kemudian ada juga misalnya nih motorik kasar begitu kan ya. Motorik kasar, kita belajar tentang motorik kasarnya misalnya. Kita buat kereta-keretaan di rumah bersama anak-anak kayak gitu. Hmm, hmm, Kereta hmm. mau berangkat nih kayak gitu. Keretanya pelan begitu. Keretanya lari begitu. Itu juga Oh, iya ya. stimulasi stimulasi untuk apa motorik kasar juga akhirnya kayak gitu Hmm, hmm, hmm. dengan menyesuaikan dengan minat anak begitu. Jadi Hmm. pembelajarannya memang akan disesuaikan dengan minatnya itu apa begitu. Ternyata bisa berbagai macam aspek ya yang akhirnya kita apa namanya bisa kita stimulasi hanya dengan memahami minat si anak Bisa. gitu ya. Mm-mm. Ya, Oke, ini udah tinggal 2 menit lagi. Oh, ternyata cepet banget ya. Nggak kerasa ini perbincangannya seru banget. Mungkin lain kali kita akan tambah waktu buat bahas ini lagi atau kita mau bahas yang lainnya gitu. Jadi mungkin uh, sebagai penutup karena ini udah mau habis, ketika kita bisa memahami minat dan temperamen bawaan anak, kita akan lebih realistis untuk menghadapi anak, lebih bisa menurunkan ekspektasi kita terhadap anak, jadi anak merasa dipahami dan kita tidak merasa tertekan, gitu ya Pak Garu. betul. Betul, betul, betul. Oke, oke terima kasih banyak ya semuanya yang sudah datang di sini, yang mau menyimak dari tadi. Ada banyak Oh pesan, ya, jangan lupa di save gitu. iya. Ya Pak Garu. Oh ya, ini satu satu Ah, juga sih Bu Mita. Nanti kalau misalkan ya. sebenarnya ada satu satu hal yang belum saya share itu Mm-mm, tentang bagaimana kita mengidentifikasi mm-mm, minat mm-mm, anak begitu. Nanti mm-mm, saya bisa berikan apa ya pengetahuannya ke teman-teman. Nanti kalau misalkan mm-mm. memang teman-teman mau bisa DM ke saya atau nanti bisa DM ke Bu Oke. Mita begitu. Ah, Nanti ah, akan saya sharekan juga pengetahuannya ke teman-teman begitu. Jadi bisa mm-mm. langsung DM aja ke kita. Oke, gitu ya. Jadi bisa langsung menghubungi Pak Garu atau saya kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang merasa belum terpuaskan. Terima kasih ya semuanya. Saya senang banget bisa hadir di sini. Terima kasih juga Pak Garu. Semoga ini bermanfaat buat kita semua. Jangan lupa kita akan ketemu lagi insya Allah minggu depan dengan tema yang berbeda. Oke, saya akhiri ya semuanya. Assalamualaikum. Terima Dadah. kasih semuanya. Ya.